Halo semuanya, selamat pagi, siang, ataupun malam dimanapun kita berada. Perkenalkan nama saya Wilson Ricardo dari kelas 12 TKJ. Nah, pada hari ini, di video hari ini, saya di sini akan membuat langkah-langkah membuat halaman HTML dan juga saya akan menjelaskan beberapa coding HTML yang saya gunakan untuk membuat tampilan website HTML sederhana ini. Yang perlu kita siapin di sini hanyalah sebuah notepad. Nah, yang perlu kita siapin di sini adalah sebuah notepad ataupun notepad++. Nah, terserah kita menggunakan yang mana. Cuman di sini saya akan menggunakan notepad yang biasa aja seperti ini. Yang ini, nah notepad yang ini aja saya buat namanya home. Nah, seperti itu. Setelah udah kita membuat notepad ini, tinggal kita buka aja seperti ini dan kita masukkan codingnya nanti. Namun saya di sini menyarankan membuat HTML ini kita kelompokkan di dalam sebuah folder supaya tidak kececer atau agar si coding-codingnya juga gampang dalam membacanya nanti. Nah, di sini saya udah membuat beberapa halaman HTML sederhana, yaitu ada 4 di sini. Halaman pertama itu adalah halaman menu, halaman kedua itu biodata, baru galeri, dan yang terakhir moto. Nah, di sini saya akan membuka dulu yang menu ini. Tampilan seperti apa sih yang saya buat? Nah, seperti ini dapat kita lihat di sini. Nah, ini dia. Saya membuatnya seperti ini tampilannya. Sesuai dengan permintaan oleh guru saya. Nah, di sini saya menggunakan beberapa komen-komen. Nah, untuk melihat komennya, saya akan menjelaskan beberapa kata-kata perintah yang saya gunakan atau coding-codingnya yang saya gunakan untuk membuat ini tampilan ini. Nah, kita tinggal buka aja dengan cara klik kanan dan open with WordPad. Nah, WordPad ini sama aja ya dengan Notepad biasa. Nah, untuk membuat HTML ini kita buat dulu awalannya dengan kata HTML. Setelah itu baru kita buka head ini. Head ini sebagai bagian atasnya. Itu mengartikan bagian kepalanya dari sebuah HTML tuh. Di bagian atasnya baru kita masukkan title. Untuk yang title ini untuk bagian yang ini. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini. Kalau misalnya kita ubah, coba kita ubah ya. Nah, misalnya ubah jadi menu. Nah, terus saya save dan saya buka lagi, terus saya refresh, dia akan berubah jadi menu. Nah, itu title-nya, title dari sebuah website. Nah, selanjutnya kita harus tutup kepala head-nya, karena head-nya kan kita udah nggak perlu lagi. Terus kita masuk ke bagian body-nya. Nah, selanjutnya saya menggunakan kata perintah yaitu body background color. Nah, body background color ini gunanya untuk membuat halamannya itu, halaman yang ini bisa berubah warna menjadi apapun yang kita inginkan. Misalnya di sini kan saya membuatnya warna putih. Nah, saya ingin membuatnya menjadi warna hitam misalnya. Jadi saya buat ini menjadi warna blue aja, biru. Nah, baru saya save dan saya refresh. Nah, dia akan menjadi warna biru seperti permintaan saya. Nah, jadi saya ubah lagi balik menjadi white. Nah, di sini. Nah, kita refresh lagi. Nah, selanjutnya ini ada coding font size. Font size itu untuk ukuran kata-katanya atau ukuran hurufnya. Nah, font face itu untuk bentuk tulisannya atau bentuk fontnya. Nah, bentuk fontnya seperti apa? Misalnya mau Times New Roman, mau Arial, nah itu bebas. Terus ada font color. Font colornya ini untuk penulisan kita warnanya apa? Mau warna tulisan kita apa? Mau black. Nah, terus ada kata perintah bold, B. Bold ini artinya untuk menebalkan tulisan. Jadi tulisan kita bakal tebal seperti ini yang bisa kita lihat di sini menu utama. Kalau yang tidak tebal seperti yang di bawah ini. Nah, ini yang tidak tebal. Nah, selanjutnya saya membawa beberapa link pada HTML saya seperti yang ini. Nah, di mana waktu saya mengeklik ini, dia akan langsung mengalihkan ke halaman yang saya udah atur. Nah, di sini saya codingnya ini. Ini button, kata perintah button ini untuk membuat button ya, membuat kotakannya ini sebagai bentuk tombolnya. Nah, harf ini untuk membuat linknya untuk link kemana gitu. Nah, font size seperti yang tadi saya udah jelaskan, font size itu ukuran hurufnya. Nah, baru jangan lupa untuk tutupnya, tutup dari harf itu adalah slash a, baru slash font itu untuk font. Jadi kalau misalnya seperti ini, font size, font face, nah kita cuma perlu satu kali tutup aja, itu font aja, tidak perlu font. Garis tutup font tidak perlu. Nah, oh ya saya lupa jelaskan yang ini P. P ini untuk kayak spasi, tapi dia untuk paragraf. Jadi saya gunakan P ini untuk paragraf nih. Jadi kalau misalnya saya nggak hilangkan P-nya seperti ini, dia akan seperti ini. Nah, tergabung ke atas. Nah, jadi saya butuh dari sini. Nah, seperti itu.
coding selanjutnya setelah itu adalah HR. HR itu untuk membuat garis ini, garis yang hitam ini yang mendatar, lurus ini. Nah, itu untuk HR. Kalau untuk marquee itu untuk membuat tulisan yang berjalan. Jadi seperti ini kata perintahnya marquee, baru kita masukkan fontnya, font size-nya berapa, font color-nya apa, terus kita buat kata-katanya di sini. Nah, seperti ini. Baru kita tutup kata perintah marquee-nya dan slash seperti biasa. Nah, kalau untuk BR ini untuk membuat break atau enter. Nah, jangan lupa kalau misalnya kita udah siap coding ini, kita tutup dengan slash body dan slash HTML. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang biodata. Nah, biodata ini. Nah, bisa kita lihat di sini biodata seperti ini. Nah, ini adalah codingnya. Untuk membuat tampilan biodatanya, saya buat codingnya seperti ini. Nah, tidak jauh berbeda dengan halaman sebelumnya, cuman di sini saya ada menggunakan beberapa coding baru, yaitu salah satunya adalah table. Nah, table ini saya buat di sini untuk membuat table atau tabel. Nah, tabel. Ada tulisan table, meja. Cuman yang dia munculin itu adalah table, adalah tabelnya. Nah, pada komen yang table border ini bisa kita ubah mau jadi berapa, mau 2, 3. Nah, itu jenis-jenis bentuknya. Yang pertama bentuknya seperti ini, yang kedua beda lagi bentuknya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, bentuk yang kedua seperti ini, lebih tebal dia kan. Nah, lebih tebal kita bisa lihat di sini. Terus kalau bentuk yang ketiga ini seperti ini. Nah, dia untuk menambahkan sesuai selera kita mau seberapa tebal kita buatnya. Nah, kalau untuk si head itu table head untuk bagian atasnya. Jadi saya buat table headnya untuk bagian ininya. Nah, isi ini ya, gambar informasinya. Nah, baru kita jangan lupa bagian T headnya kita tutup nanti. TR ini untuk table row. Table row itu untuk bagian ini ya. Table row. TH ini untuk bagian judul-judulnya, judul dari table yang ini. Nah, anakannya. Kalau biasa saya di sekolah saya bilang anakannya lah. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk tutup headnya, berarti kepalanya kita udah siap. Nah, kita buat lagi bodinya. Bodinya ini kita buat codingnya seperti ini. Nah, TD ini untuk bagian isinya. Kita masukkan gambarnya misalnya seperti ini. Nah, oh ya, ini ada menggunakan comment image source ya. Nah, itu untuk mengambil gambar dari sumbernya. Nah, untuk memasukkan gambarnya itu kita yang pertama harus membuat foldernya seperti ini yang tadi saya buatnya. Makanya saya ada bilang untuk memudahkan codingnya bisa membaca ya, kita masukkan dulu gambarnya. Dan jangan lupa format gambarnya harus kita lihat juga format seperti apa. Kalau format PNG, kita buat di codingnya ini akhirannya PNG. Kalau misalnya akhirannya itu JPG, kita buat JPG. Nah, kalau misalnya JPG, kita buat JPG. Nah, kita buat gitu, seperti itu. Nah, Y itu untuk lebarnya, height itu untuk tingginya. Y-nya ini 200 dan height-nya itu 250. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya jangan lupa tutup TD. Ya, jangan lupa tutup TD. Di sini juga. Nah, untuk bagian di sini saya nggak tutup TD langsung karena saya ingin melakukan pengisian. Nah, coding center ini untuk membuat dia ke tengah gitu, ke tengah seperti ini. Nah, kalau misalnya di Microsoft Word kan kita kenalnya ada align, ada justify. Nah, ini kita menggunakan center untuk membuat dia di tengah semua tulisannya seperti ini. Nah, di tengah semua. Nah, selanjutnya codingnya ya seperti biasa saya masukin. Nah, sampai ke bawah ini tidak ada lagi perubahan. Nah, cuman di bawah ini guys saya tambahin buat button seperti yang tadi saya buat di atas tuh. Nah, selanjutnya akan saya bahas yaitu tampilan ketiga. Nah, tampilan ketiga itu adalah galeri. Galerinya saya buat seperti ini. Ini dikasih bold, ini juga dikasih bold. Nah, ini juga dikasih button sama ahref. Nah, ini kasih marquee tulisan berjalan. Nah, ini saya masukkan gambarnya. Nah, codingnya ini seperti ini. Bisa kita lihat. Ini saya kasih lihat codingnya. Coding ini saya matikan dulu biar nggak pusing nanti. Nah, yes, kita save aja. Terus kita galeri. Ke open with. Nah, coding yang si galeri ini seperti ini saya buat. Nah, ini saya buat BG color yang white. Nah, ini nggak ada yang berbeda ya, cuman tambahan di sini cuma di sininya image source. Image source saya kan masuk gambar-gambar, jadi saya buatnya seperti ini. Jadi saya buatnya seperti ini. Tadi weight itu adalah lebarnya, height itu ada tingginya. Jadi saya buat lebarnya 250 dan tingginya itu 200. Nah, selanjutnya ini font size. Nah, di sini codingnya tidak jauh berbeda seperti yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu adalah tampilan moto.
Nah, ini tampilan moto yang saya buat seperti ini, cukup sederhana dan minimalis. Nah, motonya saya buka dulu. Nah, jadi kita lihat sini. Nah, tampilan motonya hampir sama aja, tidak jauh berbeda. Cuman di sini adalah font color ya. Font color saya berubah sedikit. Saya tidak menggunakan warna-warna seperti kata perintah pink, green, purple. Nah, tapi dia bisa memakai bahasa pewarnaan. Bahasa pewarnaan itu bisa kita cari di internet aja warna yang kita mau. Yang kita lihat mana cocok, kita tinggal masukkan aja. Nanti dia bisa langsung merealisasikannya. Misalnya warna seperti ini. Ini adalah warna customize yang saya buat. Nah, kalau misalnya saya masukkan kata purple, warna ungu, dia tidak akan warnanya sama persis dengan permintaan guru saya. Nah, selanjutnya kita lihat-lihat codingnya juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Ada font color, font size, nah HR, nah tidak jauh berbeda dan sebelum-sebelumnya. Dan ingat ditutup dengan garis body sama garis HTML. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang langkah-langkah dan kode-kode dasar pada HTML yang saya gunakan pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah menonton dan terima kasih saya ucapkan kepada guru bidan saya yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Membuat saya bisa mengetahui cara untuk membuat HTML sederhana menggunakan kode-kode dasar yang baru saya pelajari. Dan membuat saya bisa memahami sendiri kode-kode dasar pada HTML ini. Sehingga saya bisa berkreasi sendiri dalam membuat HTML sederhana milik saya sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.